Oke, sudah rekam ya. Yang akan kita bahas ada cermin sama lensa. Lensa. Di SMA sudah belajar atau ini? SMP sudah belajar nggak? Kayaknya sudah. Berarti kan sekarang tinggal ngulang sedikit-sedikit aja karena kalian kan semuanya sudah ini. Sebelum kita bahas mengenai sifat pada cermin sama lensa, kita bahas dulu hukum Snellius. Harusnya tahu semua ya, hukum Snellius tentang pemantulan. Ada yang masih ingat nggak? Gimana? Ini kita buat misalkan ini ada pemantulan itu kan terjadi pada benda yang tidak tembus cahaya. Misalkan cermin gitu ya. Saya letakkan ini cermin, kemudian di sini ada sinar datang, ada cahaya ditembakkan ke sini, maka dia akan mantul. Nah, bagaimana dengan cahaya pantulnya? Miringnya nggak ke sini, harusnya ke sini. Oke. Sinar datang kita simbolkan dengan I biasanya ya. Kalau pantul biasanya R. Ya apa? Bunyi hukum Snellius. 1. Sinar datang, terus sinar pantul, dan garis normal itu terletak di satu bidang datar dan berpotongan di satu titik. Ini yang mau nyatet bisa langsung ya, daripada nanti kalian ulang lagi. Dan berpotongan di satu titik. Maksudnya apa? Bidang datar yang di sini yang dimaksud apanya? Cerminnya. Iya kah? Ini kalau misalkan garis normal apa kemarin? Tegak lurus. Berarti karena bidangnya ini, maka garis normalnya kan yang ya apa yang gambarkannya? Ini ya, yang tegak lurus ke sini. Berarti ini N-nya. Jadi sinar datang, sinar pantul, sama garis normal, itu ketiga-tiganya terletak di satu bidang datar yang sama, dan dia berpotongan di satu titik. Tapi yang dimaksud dengan bidang datar itu bukan cerminnya. Ya, dan itu miskonsepsi yang sering terjadi. Kalian tahu nggak makna garis sebidang itu gimana? Kalau misalkan ini saya gambarkan, yang di sini ya, kalau di yang di zoom kayaknya nggak bisa kelihatan. Misalkan ini ada garis, ini ada garis. Ini kalau kita teruskan garisnya, atau ini kita buat sejajar kayak gini, kemudian kita tarik, dia kan untuk satu bidang. Kalau misalkan kayak gini, satu bidang nggak dia garisnya? Enggak toh. Nah ini yang kita sebut sebagai garis yang tidak sebidang. Kelihatan nggak yang di ini? Jadi kalau misalkan kita buat dua garis yang sejajar, kemudian kita geser menjauh, maka antara dua garis yang sejajar tadi akan membentuk satu bidang yang sama. Nah, yang itu yang kita maksud sebagai dua garis yang berada di satu bidang yang sama. Jadi yang kita maksud sebagai sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak satu bidang datar, itu adalah yang kayak gini, dan ini bidangnya. Ininya itu bidangnya. Baik, jadi misalkan ini di sini, nah gini, ini tiga garis yang berada di satu bidang. Tapi kalau misalkan ini saya angkat kayak gini, maka ini sama ini adalah garis yang sebidang, tapi ini dan ini bukan garis yang sebidang. Paham nggak? Karena bentuk dua bidang toh, ini sama ini bidang sendiri, ini dengan ini bidang sendiri. Itu. Yang di rumah nggak kelihatan, ya Allah. Kurang lebih itu. Jadi yang dimaksud dengan bidang datar itu adalah bidang yang menjadi letaknya ketiga garis I, R, dan N. Bukan bidang pada cerminnya. Gitu ya. Yang kedua, apa? Sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal selalu sama dengan sudut yang dibentuk antara sinar pantul dengan garis normal atau R. Jadi sudut antara I sama N ini sama dengan sudut antara N dengan R ini. Kita buat sudut I-nya sini saya. Jadi sudut I dan sudut R selalu sama besarnya. Yang berikutnya, cermin datar. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Kayaknya di SMP kalian sudah tahu ya ini ya. Persamaan untuk lensa apa? 1/F. Ada masih ingat? Sama dengan 1/S
ditambah 1 per S aksen. Oke. F-nya ini apa? Titik fokus. Ini titik fokus. Titik fokus atau titik api. Kenapa disebut sebagai titik api? Kalau S, ini jarak ya. Jarak benda. Maksudnya jarak benda ke cermin. Kalau S aksen, jarak bayangan. Oke. Jarak bayangan. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana dengan pembentukan bayangan pada cermin datar? Kita cek gini. Ini agak susah nih gambarnya. Kita misalkan gini. Yang harus diketahui untuk cermin itu biasanya melukiskannya kita buat bidang cerminnya entah dia datar atau lengkung, kemudian salah satu sisinya kita arsir. Menandakan apa bagian yang diarsir? Apa nih? Bagian belakang. Sip. Berarti yang ini adalah bagian belakang, yang tidak diarsir adalah bagian depan cermin. Bagian belakang untuk cermin selalu kita tandakan dengan negatif. Untuk bagian depan selalu kita buat positif, baik untuk S maupun S aksennya. Nah, coba kita gambarkan bagaimana pembentukan bayangan pada cermin datar. Oke. Nggak kelihatan ya ini. Kayaknya kurang ke bawah deh. Di saya nggak kelihatan soalnya ini. Oke, coba ya Boh. Gimana cara mengetahui letak bayangan yang ada di cermin ini? Jadi kita misalkan gini, ini cerminnya, ini adalah benda atau objek yang akan kita cari di mana letak bayangannya. Nah, yang harus kalian catat penting, yang harus diingat ya mungkin ini ya. Melukiskan pembentukan bayangan pada cermin itu adalah perpotongan antara 2 atau lebih sinar pantul. Jadi kalau kita bayangkan gini, atau saya tanya dulu deh sebelum ke situ, kayaknya ada hal yang penting. Kenapa kita bisa melihat benda? Jangan jawab karena punya mata. Bagaimana proses? Karena ada cahaya. Pemantulan cahaya. Prosesnya ya, Bo? Cahaya dari matahari mengenai benda, terus kornea apa retina? Ya gitu ya. Jadi intinya kita hanya bisa melihat benda yang mana benda tadi itu memantulkan cahaya. Jadi kita nggak bisa melihat benda yang tidak bisa memantulkan cahaya. Tapi benda apapun biasanya meskipun dia gelap tetap bisa memantulkan cahaya. Kecuali ada yang namanya benda hitam. Pernah dengar nggak istilah benda hitam? Pernah kan waktu SMA? Benda hitam itu apa? Ya, jadi benda hitam itu adalah benda yang ketika ada sinar atau energi yang kena di dia, semuanya masuk, tidak ada yang mantul. Sementara prinsip kita bisa melihat benda itu adalah cahaya mengenai benda, benda mantulkan cahaya, cahaya yang mantul dari benda tadi kena mata kita, itulah yang kita terjemahkan sebagai benda kan gitu. Kalau dia benda hitam, cahaya mengenai dia dan nggak bisa mantul lagi, berarti kan nggak ada yang kita tangkap dari pantulan benda tadi. Maka sebenarnya kalau kita ngomongin benda hitam ya nggak bisa kita lihat, kan gitu. Jadi benda hitam itu nyerap semua energi ataupun sinar ataupun apapun yang kena di dia. Nah, prinsipnya kita bisa melihat benda karena benda memantulkan cahaya, kemudian pantulan cahaya dari benda tadi mengenai mata kita. Jadi prosesnya gini, misalkan ini ada benda, benda itu di sini. Tadi nggak harus dari matahari maksudnya. Kalau ada cahaya lampu ini kan juga bisa tuh kita ini. Meskipun tertutup dari luar tapi ada lampu kan bisa kelihatan ini ya. Jadi misalkan di sini ada benda dikenai cahaya. Cahaya yang kena dia itu mantul. Kemudian mantul mengenai cermin misalkan. Jadi pantulan cahaya dari sini, pantulan cahaya dari ujung benda ini katakanlah kena ke cermin, kemudian dipantulkan. Sudut pantulnya harus sama dengan sudut datang, berarti dia mantulnya kan ke sini. Anggap ini sama persis. Ini ya, ini sinar pantul pertama. Terus kita buat sembarang lagi, misalkan gini, sinar datang
ini misalkan lurus ya, datang ke sini, terus dia akan mantul. Berarti mantul dia balik ke sini. Kan gini. Ini adalah sinar pantul kedua. Pertanyaan saya, antara sinar pantul pertama dengan sinar pantul kedua, mungkinkah dia berpotongan? Tidak. Berarti sinar pantul pertama dengan sinar pantul kedua ini nggak mungkin berpotongan di depan cermin. Artinya apa? Tidak mungkin terbentuk bayangan di depan cermin, kan itu. Berarti apa? Biar dia berpotongan, kita teruskan di daerah belakang cermin. Sinar pantulnya kan yang ini. Berarti kita teruskan ke belakang. Gini ya. Terus, ini beneran nggak sinkron nanti gambarnya. Wait. Ini nggak bisa ditutup lagi nih ya. Lebih enak pakai laptop yang satunya, cuman laptop yang satunya nggak bisa. Kenapa? Nggak mau nyari kursornya, tapi sudah ketemu. Wait, ini gambarnya nanti nggak sinkron ya ini ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi harusnya agak gini. Lurusnya harus. Oke, anggap ini sudah lurus. Terus ini terusan dari sinar pantul yang pertama. Sinar pantul kedua yang ini kita teruskan ke belakang. Oke, anggap aja gini. Dia berpotongan di titik ini, kan gitu. Berarti benda yang ujungnya di sini nanti kalau misalkan dicerminkan ujungnya jadi di sini kelihatannya. Terus bagian bawah benda kita cek. Misalkan benda ini mantulkan cahaya arahnya ke sini, maka nanti akan dipantulkan ke sini. Gitu ya. Anggap ini sinar pantul ketiga. Terus kita buat lagi yang sejajar aja biar gampang. Kita buat ke sini, maka dia akan mantul balik. Berarti kan ke sini. Ini sinar pantul keempat. Sama halnya dengan tadi. Sinar pantul ketiga dengan sinar pantul keempat itu tidak mungkin berpotongan. Maka kita teruskan sinar pantulnya ke daerah belakang. Berarti dia ke sini, yang ini ke sini. Nah, dia perpotongannya tidak pas lurus. Kita paksa aja dia lurus, misalkan di sini. Nanti kalau kalian gambarnya pakai penggaris pasti akan pas. Artinya ketika kita mencerminkan benda ini, kalau dilihat bayangannya adalah ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya. Maka kalau kita gambarkan bentuknya kan kayak gini. Ini ya, berarti ini adalah objeknya, ini adalah bayangannya. Kan gitu. Nah, kalau kita gambarkan, ini ke sini adalah jarak benda ke cermin. Berarti ini sampai sini kita sebut sebagai S. Ini adalah letak bayangan. Berarti dari cermin ke bayangan kita sebut sebagai S-aksen. Nah, kalau gambarkannya benar dan benar-benar diukur, inilah yang kita maksud sebagai cara melukiskan bayangan dengan geometri. Makanya kan topik ini kita sebut sebagai optika geometri, karena mempelajari bayangan pada benda itu pakai melukiskan sinar-sinarnya. Menurut. Berarti dari sini kita tahu bahwa besarnya S itu selalu sama dengan S aksen. Kan gitu. Ya, besarnya S selalu sama dengan S aksen. Ini sifat dari cermin datar. Terus, S aksen mungkin nggak nanti di depan? Mungkin nggak S aksennya positif? Kalau kalian bercermin atau ada benda yang dicerminkan, mungkinkah bayangan terbentuk di depan cermin? Nggak mungkin loh. Ini kan selalu di belakang. Maka sifat selanjutnya yang harus kalian ketahui adalah S selalu bertanda positif, sedangkan S aksen selalu bertanda negatif. Kenapa kok S-nya selalu bertanda positif? Benda kalau kita mau melihat bayangannya pasti ngacanya di depan cermin. Ya, pernah nggak kalian berkaca di belakang cermin? Nggak pernah kan? Berarti bayangan selalu di depan cermin. Maka S selalu bertanda positif. Kan gitu. Oke, coba kalau diturunkan dari sini. Bisa nggak secara matematis ini ya? Berapa jari-jari kelengkungan atau jarak fokus untuk cermin datar? Ada bisa jawab nggak? Berapa nilai ini? Berapa R atau F untuk cermin datar? Ini saya nggak bisa dengar ya yang di Zoom kalau misalkan kalian jawab. Karena pakai fokus jadi nggak kedengaran ini. Coba saya tanya nih, kalian perhatikan. Saya punya lengkungan satunya gini,
satunya gini. Oke, menurut kalian mana yang jari-jari kelengkungannya lebih gede? Lengkungan 1 atau 2? Yang R-nya lebih gede? Yang coba gini. Yang 1 gini, yang 2 gini. 1 atau 2? 2. Ya, ini kan kalau diteruskan jadi lingkaran, lingkarannya kan gede toh. Kalau ini jadi lingkaran yang kecil. Kan gini. Berarti jari-jari lingkaran 1 lebih kecil atau jari-jari lingkaran 2-nya lebih gede daripada yang 1, kan gitu. Artinya kalau misalkan kita buat lengkungan semakin dia gini, maka kelengkungannya kan makin gede. Bayangkan kalau ada garis yang lurus, berarti kelengkungannya gimana? Jari-jarinya. Makin, ini kelihatan nggak ini ya? Kalau misalkan ada kayak gini, makin gini, jari-jari kelengkungannya kan makin gede. Kalau gini berarti apa? Tidak memiliki kelengkungan atau kalau makin gini makin lengkung ya kita nyebutnya. Ya, kalau gini makin nggak lengkung gitu ya. Kalau makin nggak lengkung berarti jari-jarinya makin besar. Ya, kalau gini kan tadi kita buat lingkaran, lingkarannya kan kecil. Kalau kayak gini lingkarannya jadi makin gede. Kalau gini makin gede, kalau kayak gini. Nah, jadi kan gede sekali nanti jadinya. Ya, kalau bayangkan ini apa ya yang gini aja. Bumi itu besar nggak jari-jarinya? Besar. Kalau sudut pandang kita kayak gini, di ini kelihatannya bumi itu gimana? Lurus kan jadinya. Ya, jadi garis lurus kalau misalkan diteruskan dipaksa ada lengkungan kan jadi gede sekali. Artinya garis lurus itu punya jari-jari atau frekuensi apa? Jarak fokus sebesar tak terhingga kan gitu. Jadi garis lurus itu punya kelengkungan yang tak terhingga. Maka kita tahu bahwa untuk cermin datar, maka jari-jari dan F-nya adalah tak terhingga atau besar sekali. Sehingga kalau kita masukkan di persamaan itu, 1 dibagi tak hingga sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1 dibagi tak terhingga. 1 bagi tak hingga 0. Kalian punya duit 1.000 dibagi dengan orang yang banyak banget. Dapatnya berapa? Nggak dapat bagian kan? Jangankan 1.000 dana bansos saja banyak yang nggak dapat kan? Ya berarti 1 dibagi tak hingga nilainya adalah 0. 0 sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini nanti kalau pindah berarti jadinya min 1/S aksen sama dengan 1/S atau dibalik. Berarti dapatnya ya apa itu? Ini ke sini. Ini ke sini. Berarti dapatnya S aksen sama dengan min S. Yaitu sama aja dengan yang di atas tadi. Artinya letak bayangannya adalah sama dengan letak bendanya tapi bertanda yang berkebalikan atau negatif. Gitu aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, maksudnya besarnya sama. Silakan. Salam. Misi Bapak. Ya, enggak, silakan. Ya, ini S sama S aksennya saya kasih tanda mutlak yang menunjukkan bahwa besarnya jarak benda ke cermin itu sama dengan besarnya jarak bayangan ke cermin. Tapi tandanya berbeda, kan satunya positif, satunya negatif. Gitu ya. Berarti kalau tanpa mutlak yang benar yang ini. Tanda positif negatif pada optika geometri menunjukkan apa? Letaknya di mana? Di depan atau di belakangnya kan gitu aja. Jadi kalau kita ngomongin kayak gini tanpa ada tanda positif negatif, ya pokoknya jaraknya podo. Tapi kita nggak bisa ngomong di mana letaknya kan gitu. Dari yang ini. Oke, yang di rumah ada pertanyaan nggak? Yang di Zoom? Oke, ini ada yang chat. Izin bertanya Pak, bagaimana dengan cermin 2 sisi? Cermin 2 sisi maksudnya? Dua-duanya bisa ini untuk cermin gitu. Enggak Bapak, maksudnya itu kan kayak yang di kantor polisi itu loh Bapak. Kan bisa dilihat dari depan. Kita nggak bisa lihat di depan, tapi yang di belakang bisa lihat di depan gitu. Ada yang bawa headset nggak? Ya Mas, masuk nggak di sini?
aja Mas ya. Wait, saya pasang headset aja biar bisa dengar yang di rumah. Suara saya mantul nggak ya kalau ini? Halo, cek. Ya, boh, Mas Jeswan. Maksud saya itu Bapak, kan ya kayak di kaca-kaca di ruang interogasinya yang di kantor polisi itu Bapak. Kan di depannya kan cuma kita bisa lihat diri kita sendiri. Sedangkan yang di belakangnya cermin itu bisa lihat kita yang di depan. Tapi kita nggak bisa lihat mereka yang di belakang. Bapak. Itu gimana? Untuk hukumnya ini berlaku enggak untuk cermin datar itu? Atau tidak lagi? Saya nggak tahu konteks ini ya, cermin yang di ruang interogasi. Apa sih ngomongnya? Ruang. Ya mungkin gini, prinsipnya biar kita bisa ngelihat bayangan kita secara total itu kan harusnya bahan yang transparan. Jadi cermin itu kan sebenarnya bahan yang transparan yang belakangnya ditutup. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin bahan ya ini, kalau misalkan ada benda yang transparan, belakangnya ditutup dan bahan yang untuk nutup tadi bisa memantulkan memantulkan bayangan, maka nanti kita bisa melihat bayangan kita di depan cermin. Tapi kalau misalkan bayangannya tidak memantulkan secara keseluruhan, maka di bagian belakang cermin itu bisa melihat diri kita. Kelihatan nggak? Maksud saya paham nggak ini ya? Jadi kalau misalkan kita nutup suatu benda yang transparan dengan sesuatu yang bisa memantulkan plus membiaskan sinar atau meneruskan sinar, maka sifat sinar plus lensanya tadi bisa bekerja sekaligus. Tapi biasanya kalau misalkan di cermin yang kita biasanya dipakai untuk di spion atau di yang untuk dandan itu biasanya kan nutupnya sempurna. Jadi sinar yang ngenain cermin tadi itu akan dipantulkan secara keseluruhan sehingga bisa kita lihat bayangan kita, tapi kalau di belakang nggak kelihatan. Nah, kalau misalkan kita ngomongin ini, yang bisa kita pakai ya yang tadi, yang salah satunya tadi, hanya bagian depannya, yang belakangnya nggak bisa ngelihat dari cerminnya, nggak bisa dilihat dari bagian belakang. Gitu, bukan cermin dua sisi berarti. Kalau cermin dua sisi ya beda lagi nanti ceritanya. Oke, lanjut. Ini saya agak terganggu ya sambil dengarkan sambil ini. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai cermin lengkung. Apa itu cermin lengkung? Tadi yang apa? Yang B ya? Sekarang ya? Lah iya, tadi yang B kan, berarti sekarang yang C. Cermin lengkung. Aduh. Cermin lengkung. Cermin yang permukaannya lengkung. Yang cermin lengkung ini nanti kita bagi menjadi apa? Cekung sama cembung. Cermin cekung, cermin cembung, mana yang positif, mana yang negatif? Cembung positif, cekung negatif. Nggak salah. Oke, coba. Kenapa kok dia disebut cermin positif dan kenapa dia disebut cermin negatif? Kita bahas salah satu dulu. Yang pertama, cermin cekung. Kita langsung aja ya biar kelihatan bedanya. Yang kedua, cermin cembung. Coba, kalau kita ngomongin cermin cekung, ini bagian lengkung, yang diarsir bagian satu atau dua? Yang harusnya diarsir kalau dia cekung? Ya dua. Ibarat sendok itu bagian yang digunakan untuk ngambil makanan itu bagian depannya gitu ya. Kalian ngaca di depan sendok, itu bagian cermin cekung. Nah, kalau misalnya kita cek di sini, berarti bagian depan itu kan tadi selalu kita buat tandanya positif. Berarti yang ini bertanda positif, yang ini bertanda negatif, kan gitu. Ya enggak? Ini kalau kita teruskan menjadi lingkaran, kan bentuknya gini.
Ini kan. Nah, pusatnya di kan di sini. Berarti jari-jarinya itu berada di daerah positif atau negatif? Positif. Berarti cermin cekung cermin positif atau negatif? Positif kan kita aja. Nah, ini kalau kita teruskan, kita buat SU apa SU? Sumbu utama. Ojo SU ya, jangan dibaca langsung. Meso SU, sumbu utama. Jadi pusatnya di sini kita sebut sebagai P misalkan. Maka jarak antara pusat ke titik vertex atau bagian cermin ini kita sebut sebagai jari-jari. Di antara titik vertex sampai ke pusat kelengkungan itu kita sebut sebagai titik fokus kan gitu. Maka ini ke sini kita sebut sebagai jari-jari kelengkungan, ini ke sini kita sebut sebagai jarak fokusnya. Maka dari situ kita tahu bahwa jari-jari adalah 2 kalinya F. Gitu ya. Berarti sifat yang pertama dulu. Sifat cermin cekung. 1. R dan F bertanda positif. Kan itu. Yang kedua, dia mengumpulkan sinar atau menyebarkan sinar. Mengumpulkan. Gimana tuh? Itu dari sifat sinar istimewa ya. Masih ingat nggak sinar istimewanya? Sebelum dibahas, kita ke sini dulu. Masih ingat sinar yang datang sejajar sumbu utama? Oke. Apa sinar yang datang sejajar sumbu utama? Dipantulkan? Dipantulkan kemana? Yang di Zoom ada yang ingat nggak? Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus ya. Ini. Jadi semuanya sinar datang yang sejajar sumbu utama semuanya akan dipantulkan melalui titik fokus. Anggap aja melalui titik fokus nih. Jadi semua sinar-sinar yang datang melalui sumbu utama ini akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, karena semua sinar yang datang tadi dipantulkan melalui titik fokus, artinya kan dia dikumpulkan. Karena dia ngumpul semuanya di titik fokus, maka sifatnya adalah divergen atau konvergen. Ngumpul itu convert ya, konferensi. Berarti konferensi. Sifatnya adalah konvergen atau mengumpulkan sinar. Nah, kenapa tadi disebut sebagai titik api? Jadi kalau misalkan kalian punya loop, pernah nggak percobaan waktu SD itu? Loop itu kan lensa positif, ditaruh di terik matahari akan membakar benda di bawahnya kan gitu. Ya, kenapa gitu? Karena semua sinar yang sejajar sumbu utamanya loop tadi akan dikumpulkan di titik fokus. Karena ini tempat ngumpulnya cahaya, maka dia akan panas di itu. Makanya disebut sebagai titik api. Titik tempat mengumpulkan cahaya atau sinar. Cahaya kan bawa energi toh. Nah, kan gitu. Berarti sifatnya yang pertama R dan F positif dan dia menyebarkan sinar, mengumpulkan sinar atau konvergen. Coba kita move sebelahnya di cermin cembung. Dengan cara yang sama kayak gini. Saya buat gambar kayak gini. Supaya dia jadi cermin cembung, berarti yang diarsir yang bagian 1 atau 2? 1. Padahal 1-2-nya belum saya ini. Kalau satunya di sini, 2-nya di sini. 2 yang diarsir ya. Berarti yang saya arsir adalah bagian ini. Maka ini kita sebut sebagai cermin cembung. Karena perjanjian tanda di depan positif, belakang negatif, ini positif, ini negatif. Kan itu. Kalau ini diteruskan menjadi suatu lingkaran, anggaplah ini sebuah lingkaran, maka pusatnya kan di sini. Maka titik pusat kelengkungan untuk cermin cembung berada di daerah positif atau negatif? Negatif, sehingga untuk cermin cembung R dan F-nya bertanda negatif, kan gitu aja. Ini kalau diteruskan gini, ini F-nya, kan itu. Berarti sifat yang pertama untuk cermin cembung adalah R dan F-nya bertanda negatif. Yang kedua kebalikannya, berarti semua sinar-sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan tetap ya sejajar sumbu utama, itu pasangannya sama fokus. Cuman kalau ini kan nggak mungkin ke sini toh. Nah, kalau sinar datang sejajar sumbu utama itu dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi kalau misalkan ada yang ke sini, maka seolah-olah mantulnya dari sini. Tuh, jadi semuanya nanti akan menyebar. Ini sinar-sinar pantulnya.
Berarti seluruh sinar yang mengenai lensa, seluruh sinar yang mengenai cermin cembung Enak akan organisasi dipantulkan ini ya, menyebar. waktu semester dulu. Maka sifat cermin cembung adalah organisasi kan. divergen. Gimana? Ada pertanyaan? Itu tambah gede, tambah nganu, tiba nih tambah enak. Mungkin ngono ya. Ya wis. Kamu ngomong resapan? Astagfirullahaladzim. Lali gak tak mood, maaf. Kuliah malah ngobrol ya. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Sudah ya. Oke, kita bahas mengenai sifat sinar istimewa. Istimewa. Nanti kalian tahu sendiri sini cara bacanya. Sinar-sinar istimewa. Yang pertama dulu kita cek untuk cermin cekung. Ini bunyinya nggak saya catat loh ya, ini ya. Nanti kalian catat sendiri. Dan itu nggak akan saya tulis. Wah, ini ketabrak sama ininya. Wait. Saya buat di sini aja. Ini pusatnya di sini, fokusnya di sini. Coba. Yang pertama tadi, ingat pokoknya pasangannya sumbu utama itu adalah dengan titik fokus. Jadi kalau misalkan ada sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama, maka sinar itu akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini sinar istimewa 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua sebaliknya. Kalau sinar datangnya menuju titik fokus, maka dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang masih ingat nggak? Ke pusat. Kalau sinar datang menuju titik pusat, maka akan dipantulkan balik ke titik pusat tadi. Berarti sinar yang datang menuju atau melalui titik pusat kelengkungan cermin, maka dia akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin tadi. Inilah sifat sinar istimewa yang ketiga. Nah, untuk apa sifat sinar istimewa ini? Sifat sinar istimewa ini akan kita gunakan nanti untuk menggambarkan di mana letak bayangan di benda. Jadi tujuan kita harus tahu sifat sinar istimewa supaya kita bisa menggambarkan di mana letak bayangan yang dibentuk di di cermin cekung maupun cermin cembung. Sinar istimewa untuk cermin cembung. Ya, Pak. Ini ya. Ini berarti fokusnya di sini, pusatnya di sini. Agak ini ya warnanya. Ya, Pak. Sinar yang datang sejajar sumbu utama. Ini kenapa sih kalau ada ini ya? Ini kursornya mana? Oh, coba tadi sinar datang sejajar akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi seolah-olah dia dari F. Yang sini. Ini yang 1. Terus, ya, Bob. Sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kedua. Yang ketiga, sinar yang datang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari cermin tadi, dari pusat kelengkungan cermin. Jadi balik. Jadi sinar yang datang seolah-olah menuju ke P akan dipantulkan seolah-olah dia berasal dari P. Dan gitu aja. Yo, ada pertanyaan nggak? Gimana? Cermin cekung yang ketiga. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali menuju ke situ intinya. Atau akan dipantulkan kembali melalui P atau pusat kelengkungan cermin.
Bedanya kalau yang cermin cekung nggak ada seolah-olahnya, kalau cembung penuh dengan seolah-olah, gitu aja ya. Kalau kan cermin cekung kan tadi disebut cermin plus ya. Cermin cekung. Kalau kacamata yang orang yang berjalan itu kan pakai cermin cekung. Kok disebutnya minus? Oh ya, karena kebalikannya nanti kita akan pelajari bahwa kalau di cermin bayangan di belakang itu kan negatif tadi, bayangan di belakang itu kan maya. Tapi kalau lensa sebaliknya, bayangan di belakang itu justru nyata, bayangan di depan itu yang maya. Makanya nanti sifat positif negatif di cermin sama lensa itu kebalikannya. Cermin cekung itu positif, lensa cekung itu negatif. Cermin cembung itu negatif, lensa cembung itu positif. Kebalikannya nanti. Oke, ada lagi? Ada ya. Terus pertanyaan berikutnya, kalau misalkan saya tanya, ya mau tanya ini, nggak misalkan ini berarti. Cermin di kendaraan, itu cerminnya cekung atau cembung? Cembung. Kenapa cembung? Biar jangkauannya lebih luas. Oke, satu. Ada yang lain nggak alasannya? Benar, biar jangkauannya lebih luas. Ada yang lain nggak alasannya? Kenapa kok harus cembung? Biar apa? Iyalah, ngelihat ke depan kan pakai cermin ini. Oke, nanti kita akan bahas coba bagaimana sifat bayangan pada cermin cekung. Nah, untuk tahu bagaimana sifat bayangan, kita harus kenal sama kursor saya mana? Saya ganti warna aja ya kayaknya. Ini enggak kelihatan. Dalil, ada yang pernah dengar ini? Seingat saya tulisannya gitu. Pokoknya bacanya aspek. Dalil aspek itu ngomong gini. Ini mengenai aturan penomoran ruangan. Aturan penomoran ruang, benda, dan bayangan. BND itu benda, bayangan itu iya itu aja ya. Enggak itu. Kesel aku nulis. Saya lanjut gini. Bagaimana penomoran ruang untuk lensa, untuk cermin cekung? Ini kesepakatan ya. Jadi yang harus kalian ingat, ini P, ini F. Jarak antara titik vertex ke fokus itu selalu kita sebut sebagai nomor 1. Antara titik fokus dengan titik pusat itu nomor 2. Lebih besar dari pusat itu nomor 3. Dan di belakang cermin itu adalah nomor 4. Nah, kalau di cermin cembung F sama aja ya semuanya. P antara titik vertex dengan fokus adalah nomor 1, antara fokus sama pusat nomor 2, dan lebih besar daripada pusat nomor 3, yang ini adalah nomor 4. Nah, ketentuan menggunakan penomoran ruangan, jadi penomoran ruangan ini dipakai untuk menentukan sifat bayangan tanpa menghitung. Yang pertama yang harus diingat adalah nomor ruang benda, BND, ditambah dengan nomor ruang bayangan, itu nilainya harus sama dengan 5. Jadi misalkan gini, kalian punya lensa cermin cekung, jarak fokusnya adalah 10 cm misalkan. Terus kalian meletakkan benda di jarak 5 cm dari cermin. Berarti bendanya di nomor berapa? Fokusnya 10, jarak bendanya 5. Berarti bendanya di nomor 1. Ya enggak? Ini kesininya 10, 5 kan berarti di sini ya. Karena benda di nomor 1, maka bayangan pasti di nomor 4. Gitu ya. Jadi berdasarkan dalil aspek kita bisa menentukan di mana letak bayangannya. Yang kedua, ketentuannya adalah jika nomor bayangan itu lebih gede daripada nomor ruang benda, maka nanti sifat bayangannya adalah ya bayangan gede daripada benda. Berarti bayangannya diperbesar atau diperkecil? Diperbesar. Kan bayangannya lebih besar. Berarti sifat bendanya adalah diperbesar. Misal,
Benda di nomor 2, berarti bayangan di nomor berapa? 3, karena harus 5. Benda di 2, bayangan di 3, berarti bendanya 2, bayangannya 3. Mana yang lebih gede? 3, berarti bayangannya pasti diperbesar nanti. Gitu aja ya. Berarti ini sebaliknya. Yang ketiga, sebaliknya. Diperkecil. Yang keempat, kalau nomor bayangan, kalau nomor benda berada di 1 atau berapa? 1 pasangannya dengan berapa? 4. Kalau bendanya di nomor ruang 1 atau 4, maka sifat bayangannya pasti tegak. Jadi ingatnya 1 kan gini ya ini ya. Berarti dia tegak. Jadi jika nomor bendanya adalah di 1 atau di 4, bayangan akhirnya pasti dia tegak. Yang terakhir, yang kelima, kalau nomor benda di nomor 2 atau di nomor 3, maka bayangannya terbalik. Kan itu. Yang keenam, jika benda berada di F, sifatnya gimana? Jika benda berada di pusat kelengkungan, sifatnya gimana? Ini nanti kita jawab setelah kita bisa menggambarkan sifat bayangannya. Untuk sementara kita cek yang 1-5 dulu. Coba kita ini kan pemahaman kalian. Kalau misalkan benda di nomor 3, kira-kira nanti dia diperbesar atau diperkecil? Benda di nomor 3 berarti bayangannya diperbesar atau diperkecil? Diperkecil. Ya nggak? Kenapa? Karena bayangannya di nomor 2. Oke, berarti diperbesar, diperkecilnya jelas. Terus, dia tegak atau terbalik? Terbalik. Nyata atau maya? Apa? Nyata. Yang maya berarti di mana? Nyata atau mayanya dilihat dari mana? Kalau benda di nomor 1 atau 4, maka bayangannya maya gitu ya. Berarti ini bisa disebut sebagai maya bayangannya, plus maya gitu ya. Ada 2 sifat ini ya. Nah, coba kita cek ke soal yang ini perhitungan. Misalkan gini, ada cermin cekung dengan jarak fokus katakanlah 30 cm. Di depan cermin tersebut kita letakkan benda pada jarak misalkan berapa? Biar enak angkanya. 90 aja ya misalkan. 90 cm misal. Pertanyaannya adalah yang pertama. Di mana letak bayangannya? Yang kedua, perbesarannya. Wah, ini lupa ya tadi rumus perbesarannya. Ini rumus pertama ya, yang harus kalian ingat. Rumusnya cuma ada 2 kok. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Ini tadi sudah difoto ya ini ya. Perbesaran M. Masih ingat nggak rumusnya? Logika kan gini. Misalkan tinggi benda katakanlah 1 cm. Pas dilihat di cermin, tingginya jadi 4 cm. Diperbesar atau diperkecil? Berapa kali perbesarannya? Dapatnya dari mana? 4/1 kan gitu. Berarti ini adalah miliknya bayangan, ini miliknya benda. Maka perbesaran dirumuskan sebagai aksen per yang nggak pakai aksen. Kan gitu aja. Atau kalau misalkan yang diketahui tingginya berarti H aksen per H. Kan gitu aja. Gampang, nggak perlu di ini kan. Nggak letak bayangan. Yang kedua perbesaran. 1, 2, 3 sifat bayangan. A, B, C. Yang D-nya adalah lukis. Pembentukan bayangan. Pembentukan bayangan. Ayo, ya apa? Letak bayangan ini berarti yang ditanya apanya? S aksen. Oke, perbesaran berarti M. Nah, sifatnya nanti sifat ini selalu ada 3 ya. Maya atau nyata, diperbesar, diperkecil atau tetap, sama tegak atau terbalik.
Jadi kalau kita ngomongin sifat bayangan selalu ada 3 yang harus kalian jelaskan. Apakah dia tegak atau terbalik, apakah dia diperbesar, diperkecil atau tetap, dan yang terakhir dia nyata atau maya. Kan itu. Nah, coba untuk nyari S aksen berarti kan gampang ini. Langsung berarti 1 per ya F ya harusnya 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Berarti 1 per 30 sama dengan 1 per 90 ditambah 1 per S aksen. Berarti 1 per S aksen sama dengan 1 per 30 dikurang 1 per 90. Berarti ini jadinya 3 min 1. Berarti S aksennya sama dengan 90 per 2. Berarti berapa? 40 cm. Dan 45 plus 5 cm. Ya, berarti 45 cm. Tandanya positif. Tanda positif berarti gimana? Di depan. Kalau bendanya di depan berarti bayangannya nyata atau maya? Kalian bercermin, bayangan kalian di mana? Di dalam cermin. Ya, maksudnya kalau digambarkan, kalian bercermin kan cermin datar. Itu di depan atau di belakang cermin bayangannya? Di belakang. Bayangan kalian nyata atau maya? Di depan atau di belakang? Hah? Kayaknya ini tadi kayak kaget itu, masa enggak? Ya, kalau kita bercermin, bayangan kita di depan cermin atau di belakang cermin? Di belakang loh. Di depan berarti sama dengan kita dong ini ya, ada di kita. Ya, berarti di belakang. Bayangan di belakang itu nyata atau maya? Maya, kan gitu. Nah, kalau ini berarti kan di depan cermin, maka dia sifatnya nyata. Nah, ngelihat terbalik sama enggaknya gimana? Dari mana dia terbaliknya? Dari nomor ruang tadi. Ini F-nya 30, S-nya 90. Kalau F30 berarti pusatnya berapa? Titik pusatnya berapa jaraknya? 60. Berarti ini berada di ruang berapa? Di ruang 3. Karena dia di ruang 3 atau 2 kan tadi terbalik. Berarti nyata. Terus terbalik. Berarti dari sini kan sudah kelihatan kalau dia terbalik. Diperbesar atau diperkecil? Lihatnya dari mana? Ini ya. Diperbesar atau diperkecilnya kan bisa dilihat dari sini juga ya. Benda 3, maka bayangan 2. Ya enggak? Benda 3, bayangan 2. Berarti bayangannya kan lebih kecil. Berarti harusnya kan diperkecil. Nah, kita cek. Kalau dari perhitungan yang B, M sama dengan nilai mutlak dari S aksen per S. S aksennya? 45. S-nya? Berarti berapa? Berarti bayangannya adalah setengah kalinya benda. Berarti kan jadi makin kecil. Itu ya. Berarti dari penomoran sama ini kan perhitungannya pas. Berarti sifat bayangan sudah jelas. Nyata, terbalik, dan diperkecil. Berarti ini nyata, terbalik, dan diperkecil. Lukis pembentukan bayangan. Melukiskan pembentukan bayangan itu pakai sifat sinar-sinar istimewa tadi. Nah, misalkan ini F, ini P. Ini yang di Zoom kalau misalkan ada yang bingung tanyakan ya. Diketahui di soal jarak dari F ke sininya adalah 30. S-nya 90, berarti kan di sininya. Misalkan di sini, ini bendanya. Jarak ini ke sini adalah 90. Berarti dia di nomor ruang 3. Coba menentukan sifat bayangan itu kan pakai sinar istimewa tadi. Apa? 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Berarti kan lewat sini. Ini nanti kalau nggak benar
Harap benar ya, karena dia anggap benar, sorry. Soalnya kan garisnya kayak gini. Kalau kalian benar-benar pakai penggaris, pakai penggaris, kemudian untuk bikin lengkungannya pakai busur, gambarnya persis benar nanti jadinya. Ini sifat sinar istiwa yang satu. Ini sinar pantul pertama. Yang kedua, apa? Melalui titik fokus, misalkan boleh, akan dipantulkan sejajar sama sumbu utama. Berarti kan gini. Yes, ini yang kedua. Berarti dia kan berpotongan di sini. Ingat, pada cermin, titik potong antara dua sinar atau lebih itu adalah letak bayangannya. Berarti dari sini bayangannya kan terletak di sini. Berarti kan gini. Ya, coba kalau dilihat, mana yang lebih gede antara benda sama bayangan? Benda. Berarti bayangannya bersifat diperkecil, kan gitu. Tegak atau terbalik? Terbalik. Berarti kan ininya benar. Nyata atau maya? Karena dia digambarkan dari perpotongan sinar pantul, maka dia sifatnya adalah maya. Nyata. Karena bayangan digambarkan dari perpotongan sinar pantul secara langsung, maka sifatnya adalah nyata. Tapi kalau yang di awal tadi, yang ini, mana tadi? Ini menggambarkan bayangannya dari mana? Dari perpotongan terusan sinar pantul, kan gitu. Karena gambarnya adalah dari terusan sinar pantul, maka sifatnya adalah maya, kan gitu. Jadi kalau dari pelukisan, jika bayangannya digambarkan dari perpotongan sinar pantul secara langsung, maka dia nyata. Tapi kalau digambarkan dari perpotongan terusan sinar pantul, berarti dia maya. Kan itu. Berarti nyata kan benar, diperkecil juga benar. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Ya, selalu maya. Dan hasil perhitungannya SX-nya pasti negatif. Sudah? Nah, ini langsung nanti setelah di close saya kirim aja ya, nanti biar nggak lupa. Ya kemarin mau saya kirim cuman kayaknya sampai rumah saya buka, kan nggak saya matikan, saya hibernate. Pas saya buka, terus saya close lupa nge-save. Coba contoh yang kedua. Masih sama, cermin cekung, misalkan jarak fokusnya adalah 20 cm. Jarak bendanya katakanlah 10 cm. Nah, kalian cek sendiri. Kira-kira bagaimana S-aksennya, bagaimana perbesarannya, bagaimana sifatnya, terus ngelukis. Atau langsung yang di sini. Langsung di sini lukiskan. Siapa yang mau melukiskan? Ini F-nya. Berarti bendanya di ruang berapa ini? Ruang 1. Ini P-nya. Berarti kan bendanya di sini misalkan. Siapa yang mau melukis? Sini, pakai ini. Ayo, yang lukis dan benar terjamin amin, wes. Jangan A dulu ya. Kan baru ini. Tanpa ujian, boleh saya kasih amin. Kalau mau melukis ke sini. Ayo. Gak ada yang berani. Coba sinar istimewa yang pertama, Pak. Nah, ini yang paling penting juga. Kalau misalkan kalian ujian, terus kalian melukiskannya kayak gini, perhatikan ya, kalian melukiskannya kayak gini, maka ini sudah termasuk salah konsep. Oh, sorry. Anggap sini ya. Ini sudah termasuk salah konsep. Di bagian ininya yang salah. Kenapa? Gimana? Ya, jadi prinsipnya sinar yang masuk ke cermin itu kan adalah sinar yang mengenai benda dan mantul ke benda itu, kan gitu. Kalau kayak gini kan seolah-olah ada sinar yang datang nyerempet bagian benda, kan gitu. Oke, ya apa berarti? Kita ganti warna ya.
Coba, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantui titik pusat, titik fokus, sorry. Satu. Yang kedua, datang. Nah, ini gimana melalui titik fokus? Berarti dia ke sini. Nah, terus. Jadi dia datang melalui fokus itu maksudnya gini. Ada seret kalau diteruskan gini, tapi tetap lukisannya dari sini. Jadi kalau misalkan kita buat garis terusan dari sini, ini nanti ke fokus. Jadi sinar yang datang dari fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama, kan gini. Ini yang kedua. Gitu ya. Nggak boleh gambarkannya gara-gara datang dari fokus nuliskannya gini. Karena bagian ini kan nggak ini. Ingat prinsipnya sinar datang ke cermin itu adalah pantulan dari cahaya ke bendanya tadi. Wes, ini sinar pantul pertama, ini sinar pantul kedua. Mungkinkah dia berpotongan? Tidak. Berarti dia tidak mungkin berpotongan di daerah nyata. Maka kita teruskan sinar pantul pertamanya di daerah maya. Sinar pantul kedua juga kita teruskan di daerah maya. Dia berpotongan di sini, berarti ini adalah bayangan yang terbentuk, kan gitu. Nah, sekilas sifatnya gimana? Tegak atau terbalik? Satu, nyata atau maya? Maya. Diperbesar atau diperkecil? Diperbesar, kan gitu. Nanti kalau dicari S-aksennya, ya apa rumus S-aksen? Sing cepat. Super F berarti S min kuali ya. S kali F per apa? S min F. C1 per S, 1 per F min ya S min F. Ini ya. Berarti jadinya S-nya 10, F-nya 20 per kebalik 10 min 20. Berarti jadinya 200 min 10. Berarti min 20. Tanda negatif menunjukkan kalau dia di belakang. Karena bayangan di belakang, maka sifatnya maya, kan gitu. Dari M sama dengan S aksen per S. S aksennya 20, tadi kan pakai mutlak ya. Per 10, berarti 2 kalinya. Kan gitu. Itu berarti sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Mana, ada pertanyaan? Nggak ada? Mau tahu? Kenapa? Mau ngikut ya? Oh, dalil. Dengan saya mau ikut yang daring. Mana tadi? Sudah. Coba kita cek. Kalau misalkan ada benda yang tepat di F, kira-kira gimana? Untuk menjawab yang ini. Misalkan ini F, ini P. Coba pas bendanya benar-benar pas di F. Sifatnya kira-kira gimana? Satu, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui F. Kalau melalui F kan susah ini. Melalui P aja. Sinar datang melalui pusat gelembungan akan dipantulkan kembali ke pusat gelembungan ini. Kan gini berarti. Nah ini kira-kira gimana?
Ini dan ini kalau kalian gambarnya benar, maka dia sejajar. Karena dia sejajar, maka dia nggak akan berpotongan di daerah nyata maupun di daerah maya. Berarti apa? Berarti bayangannya tak terhingga. It's mean tidak ketok gitu ya. Terus kalau pas di P, ini F, ini P. Coba kalau dia pas di pusatnya, sinar datang sejajar sumbu utama, mantul melalui fokus. Terus sinar datang melalui fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti bayangkan di sini. Nah itu berarti apa ini? Tegak atau terbalik? Hah? Terbalik. Nyata atau maya? Nyata. Nyata. Diperbesar atau diperkecil? Sama besar. Yes. Hapus dulu yang tadi. Ayo, yang di rumah ada pertanyaan nggak? Oke, sambil nunggu azan. Masih ini. Ya, soal ini. Sekarang cermin cembung. Kalian kerjakan sendiri ya, saya kasih waktu berapa menit. Tes terakhir wes yang ini. Cermin cembung, fokusnya diketahui titik api sebesar 20 cm. Terus benda berada pada jarak 30 cm. Maka S-aksennya gimana, M-nya gimana, sifatnya gimana, sifat bayangan sama lukis pembentukan. Ayo sekarang langsung kerjakan. Yang di rumah juga ya. Kenapa harus wajahnya dia yang muncul itu?
Halo, yang di rumah dapat? Oke, sepertinya masih banyak yang keliru ya ini ya. Coba kita cek. Untuk cermin cembung tadi sifatnya R sama F-nya bertanda. Berarti dari sini diketahui F-nya adalah min 20. Terus ini berarti S-nya adalah 30 gitu ya. Berarti kalau mau nyari S aksen sama dengan S dikali F per S min F. Ini kan tadi. Berarti sama dengan S-nya 30 dikali min 20 per min 20 salah 30 dikurangi dengan min 20 gitu ya. Berarti min apa artinya? Negatif berarti dia di belakang. Di belakang cermin. Karena dia di belakang cermin berarti dia nyata atau maya. Kan gitu. Perbesarannya berarti 12 per berapa? 12 per 30. Berarti dia diperbesar atau diperkecil? Diperkecil. Terus nyata atau maya? Sudah. Tegak terbalik. Berada di ruang 2. Macam mana? Nah, ini. Cermin cembung yang mana? Ini kan? Depan cermin itu yang mana? Ya enggak? Berarti bayangannya di nomor benda di 4 atau 1, maka bayangannya tegak kan gitu. Karena cermin cembung, letak benda itu pasti di depan, karena tidak ada orang yang bercermin di belakang cermin, maka nomor benda itu pasti di ruang 4. Dan bayangan pasti di ruang 1. Maka cermin cembung itu punya sifat tunggal bayangan yang selalu tegak, selalu maya, dan selalu diperkecil, kan gitu. Hanya satu kan? Karena karena benda pasti hanya di nomor 4. Tidak mungkin benda di 2, 3, atau 1, 2, atau 3. Kalau benda di nomor 1, 2, atau 3 di cermin cembung, berarti kan bendanya di belakang cermin. Kan nggak masuk akal secara fisik. Tapi kalau cermin cembung, benda bisa di nomor ruang 1, bisa di 2, bisa di 3, kan gitu. Berarti nanti ada 3 macam sifat bayangan. Kadang bisa nyata, kadang bisa maya, kadang bisa tegak, kadang bisa terbalik. Nah, kalau cermin kendaraan dipakai cermin cekung, pas bendanya jauh di belakang, berarti kan di ruang 3. Berarti sifatnya tegak atau terbalik? Terbalik. Lah repot, delok mobil kuali. Ini kan harus gini dulu gitu. Makanya kita pakai cermin untuk di kendaraan ataupun yang di pinggir jalan itu selalu yang cermin cembung, biar benda yang dilihat bisa makin kecil, kan gitu. Tapi kalau di sini pas bendanya di nomor 2, bayangannya kan jadi makin gede. Ya bayangkan aja mobil yang ukurannya segede itu dilihat pakai cermin yang sekecil ini dan bayangannya diperbesar. Kan yang kelihatan hanya bunderan, ya nggak tahu yang bagian mana yang kelihatan nanti ini. Kan nggak bisa kelihatan secara utuh. Maka dibutuhkan cermin yang bisa memperkecil ukuran bendanya di bayangan tadi, kan gitu. Gitu ya. Jadi alat-alat yang, tapi ini tetap ada manfaatnya. Cermin cekung biasanya dipakai untuk dokter gigi. Nah, dokter gigi ini yang di apa? Ya untuk lihat gigi yang berlubang atau apa. Ini kan pakai cermin cekung.
Oke, berarti di situ tadi. Kelirunya kayaknya di bagian ini ya, tidak pakai tanda negatif. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Wes, kesal? Kalau sudah, untuk yang lensa kita lanjutkan nanti, karena cukup banyak. Kalau kita lanjutkan nggak nutut, dan sebenarnya kalian sudah mulai lelah. Di sini aja ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita selesai untuk pertemuan hari ini.